Jadi awalnya itu sebenarnya di 2018, aku masih 8 tahun waktu itu. Pas banget aku lagi bikin batik. Kebetulan ada 2 pembatik yang datang ke workshop aku yang waktu itu masih di Bekasi, dan mereka minta kolaborasi. Nah, kolaborasi, dan pas lagi kolaborasi itu mereka cerita lah, mereka ada di komunitas ini yang mereka yang sangat kayak underappreciated, very underpaid. Jadi I thought to myself like, why don't I just help them and like take them under my wings, and dan ya made workshop khusus buat temen tuli, and yeah, the rest is history. Saya rasa ini suatu inspiration buat kita semua, dan hopefully your creation and your good deeds will go far. Beliau baru umur 8 tahun sudah banyak memikirkan mengenai keahliannya atau keinginannya untuk berprestasi. Kedua, lingkungannya dapat dilihat, dapat cepat menerima kemungkinan-kemungkinan yang baik. Seperti waktu ketemu teman mengatakan ada yang bisa membatik, kurang pendengaran dan sebagainya. Ini menjadi suatu contoh yang baik untuk seorang pemimpin atau seorang yang bisa berinovasi. Tapi yang paling penting, desainnya sendiri pun cukup baik. Ya, sebetulnya batik tuli ini menarik ya dari sisi story. Ya, ada sedikit yang saya sayangkan adalah dari sisi entrepreneurnya, Akailanya itu sendiri yang kurang tampil menjadi starnya. Nah, di situ sebetulnya kelemahan dari sisi presentasinya sebetulnya. Tapi story-nya luar biasa sekali, dan saya melihat visinya bagus untuk bisa berkembang menjadi besar. Oh iya. Oh, looks really good. Dipakai langsung. Really good. Silakan Jadi ini coba juga. dipakai sehari-hari juga bisa sebenarnya ya? Berapa sekarang? 14. Pas. Iya. Amazing. Buat saya something yang sangat spesial, sesuatu yang very extraordinary. Karena saya ingat waktu saya umur 8, 9 tahun, 14 tahun, kayaknya visi saya itu nggak nyampe segitu deh. Jadi si Ekaila ini memang menurut saya bisa menggunakan kata gifted ya. Dia itu diberkati dengan mungkin suatu visi dan juga hati yang luas ya, karena memang bibit dari bisnis tersebut juga kan dimulai dari inginnya membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Gitu. Harapan kami adalah kami bisa mendapat bantuan pendanaan ataupun berupa investasi ataupun soft loan untuk kami bisa membuat semacam galeri atau toko sebagai pusat oleh-oleh, di mana ketika ini terrealisasi akan lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang akan bisa kami pekerjakan, dan otomatis juga lebih mudah ketika para customer itu untuk mencari produk kami. Yang saya mau tanya Ibu, tadi Ibu minta investasi sekitar 1,3 miliar untuk buat toko. Iya. Jadi sekarang ini tidak ada toko sendiri. Betul, belum ada. Seberapa pentingnya punya toko sendiri ini, Bu? Iya, jadi bagi saya sih sangat penting, karena ketika ada contoh ya, kita mau ada kunjungan dari Pemprov Jabar misalnya, nah kita ini belum ada. Jadi kadang-kadang itu kesempatan itu terlewatkan. Banyak orang pikir harus segera buka toko untuk membesarkan bisnisnya. Walaupun saya pribadi melihat apa yang dilakukan oleh Akaila dan ibunya itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin sebelum mereka membuka toko offline, ada beberapa hal yang harus mereka prioritaskan lebih dulu sebelum mengambil langkah tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.